Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya lah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Bapak Budiman. Selawat dan beriringan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad. Baiklah, susunan acara IKMP pertama pembukaan yang berlangsung pada saya sendiri. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Kepada Dinda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal 'afidah inna 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin sijjid waja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatal syita'i was-sayf walyaqudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan kepada adik kita Dinda. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan Ustadz Firma. Kepada Ustadz Firma dipersilakan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati yaitu seluruh pengurus IKMP, Ikatan Minang Perantauan. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati yaitu seluruh orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah melangkahkan kakinya ke rumah insya Allah berkah ini. Dan terkhusus yaitu yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati yaitu Shahibul Bait Bapak Budiman yang telah meluangkan merelakan lapangan dadanya sebagai tuan rumah
sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya tinggal sekitar tahun 2018 saya tamat dari kuliah, kemudian mengabdi di pondok pesantren yang ada di Harau di CBS, hampir 3 tahun di sana. Kemudian saya bertemu jodohnya dengan orang Pekanbaru sekitar tahun 2022. Alhamdulillah yang membantu kami untuk acara tersebut itu abang anda kami, itu Dasunat. Alhamdulillah, kalau bukan karena beliau mungkin kita tak sempat bertemu di acara tersebut. Dan alhamdulillah berkat dari Allah kita bisa bertemu di acara silaturahmi ini, itu IKMP, Ikatan Minang Perantau. Saya bapak-bapak, ibu-ibu dari kecil merantau. Dari kecil merantau, mulai dari lahir udah merantau. Orang tua asli Pariaman, tepatnya di Kampung Dado juga. Kemudian lahir saya di Padang, sekolah di daerah Mandeling Natal, kuliah di daerah Yaman, pulang ke Indonesia, bertemu dengan sanak saudara. Tapi alhamdulillah di telepon saya ternyata di Pekanbaru ada persatuan Ikatan Minang Perantauan. Jadi alhamdulillah kalau kita merantau Bapak Ibu, ketika kita sampai di perantauan bertemu dengan sanak saudara, rasanya itu kampung kita itu seperti berpindah. Memang kita di Pariaman, kampung kita aslinya di Pariaman, akan tapi dengan adanya keluarga kita di sini, rasanya balik di kampung halaman sendiri. Jadi alhamdulillah kita di sini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Man arada ayyubsata fi rizqihi wa yashau fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yunsha'u fi atharihi, kemudian dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menjalin tali silaturahmi. Makanya alhamdulillah orang yang paling banyak menjalin tali silaturahmi, insyaallah rezekinya paling mudah. Rezeki itu bukan kekayaan, cukup apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita, kemudian intinya terpenuhi sandang pangan papan kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yunsha'u fi atharihi, kemudian diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya. Kata ulama, apa maksud dipanjangkan umurnya? Bukankah umur kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya apa? Kata ulama ada 2 penjelasan di situ. Yang pertama yaitu diberkahi umurnya. Umurnya pendek, akan tetapi kebaikannya, umurnya cuma 60 tahun, akan tetapi kebaikannya lebih dari 100 tahun, 200 tahun. Kenapa? Karena banyak kebaikan yang dia dapatkan dari umur tersebut. Yang kedua yaitu yang kata ulama yaitu maksudnya apa? Di hadapan tercatat di Lauhul Mahfuz umurnya 60 tahun. Akan tetapi ketika dia menyambung tali silaturahmi, berubah catatan di Lauhul Mahfuz tersebut karena dia silaturahmi yang aturannya dia wafat di umur 60 tahun. Ta'ala di umur 70 tahun. Takdir Allah tidak berubah, tapi Allah Ta'ala ingin menampakkan di hadapan malaikat bahwa orang yang silaturahmi umurnya dipanjangkan, dimuliakan. Dulu ketika manusia diciptakan, iblis menentang, bukan hanya iblis, malaikat juga menentang penciptaan manusia. Kenapa? Sebelumnya sudah pernah terjadi. Jin diciptakan ternyata menghancurkan bumi. Sekarang manusia diciptakan dan komponen yang sama, itu diberikan akal, kemudian diberikan hawa nafsu. Nah, sekarang Allah Ta'ala dengan silaturahmi kita ini, kita sedang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan duribat alaihim wadillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun kita berada akan ditimpakan kehinaan.
Subhanahu wa taala, kita jalankan perintahnya, kemudian wahablum minan nas, dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, terlebih-lebih dengan saudara kita, baik itu kerabat kita ataupun tetangga kita ataupun orang yang seiman dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di sore yang berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan alhamdulillah kita di momen yang sangat berkah, yaitu bulan haram. Inna iddata syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. 12 bulan yang dicatat di dalam Al-Qur'an, yang ditetapkan dalam Islam, minha arba'atun hurum. 4 di antaranya yaitu bulan Rajab. Sekarang kita di momen bulan Rajab, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena Allah taala mengharamkan segala bentuk kemaksiatan yang terdapat di bulan haram, salah satu bulan Rajab, dan dosanya dilipat gandakan. Tetapi di balik itu Allah taala lipat gandakan juga segala amal ibadah kita yang kita lakukan. Insyaallah sama-sama kita manfaatkan momen bulan haram ini, ya kan? Di zaman jahiliyah, orang musyrik, orang kafir Quraisy sudah memuliakan bulan haram ini. Mereka sudah memuliakan sebelum Islam masuk. Bahkan kalau terjadi konflik di antara mereka, tumpah darah, si fulan dibunuh kerabatnya, ketika masuk bulan haram dia nggak mau menumpahkan darah si fulan itu, nggak mau membalas dendam. Kenapa? Karena bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika masuk Islam tentu umat Islam akan lebih memuliakan bulan haram ini. Bagaimana cara kita memuliakan bulan haram? Di antaranya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa bulan haram ini adalah bulan diwajibkannya ibadah salat. Maka kita tingkatkan kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperdekat diri kita, mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memperbanyak puasa. Rasulullah SAW dilihat oleh para sahabat. Ketika ditanya sama sahabat, ternyata Rasulullah dalam keadaan puasa. Sampai-sampai sahabat mengira bahwa Nabi puasa di bulan Rajab seluruhnya. Ketika ditanya lagi oleh sahabat yang lain, apakah Nabi sedang berpuasa? Nabi mengatakan tidak. Artinya apa? Para sahabat ketika melihat keadaan itu, mereka menyangka bahwa Nabi SAW sangat banyak berpuasa di bulan Rajab, sehingga sahabat mengira bahwa Nabi puasa seluruhnya. Sahabat mengira bahwa Nabi itu tidak puasa di bulan Rajab. Kenapa? Karena Nabi menyelang-nyelingi puasa di bulan Rajab. Minimalnya 1 hari, atau 3 kali dalam sebulan, atau seabdul puasa adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam puasanya sehari puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa, besoknya tidak lagi. Itulah afdhul siyam, sebaik puasa. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini tetap bisa kita lestarikan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir lagi di acara selanjutnya, kemudian dimudahkan langkahnya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia IKMP. Kalau bukan karena mereka, kutip juga tuan rumah, mungkin acara ini tidak dapat berjalan. Akhirul kalam ini, segala kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Pak Ustadz atas apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita.